mencintai atau dicintai? Dicintai lah. Kenapa gitu? Enak anjir dicintai itu, kita tuh ngerasa kita tuh punya nilai di mata dia, kita tuh berasa dikasih sayang tuh enak gitu. Tanpa lu harus membalas. Ya kalau masalah membalas ya juga ya nggak adil ya kalau misalnya kayak gitu buat si pasangan ya dong kalau kayak gitu. Tapi ini arah omongannya tujuannya mau kemana sih sebetulnya? Ini gue mau tahu, pada dasarnya lebih baik mencintai atau dicintai? Konsepnya seperti itu aja. Iya kalau gue sih dicintai. Dicintai. Apa semua laki-laki seperti itu? Lu juga? Iya dong. Ya semua orang kayak gitulah. Hah? Emang ada orang yang hobinya mencintai tanpa harus dicintai, kan nggak ada kayaknya. Ya kalau nggak ada, nggak mungkin banyak ada orang-orang yang memperjuangkan cintanya lah. Itu kan tanda-tanda mencintai. Oh iya, ada yang membabi buta kayak gitu ya. Dalam artian tuh dia ngejar seseorang, tapi dia udah nggak dibalas juga nggak apa-apa. Tapi itu yang kayak gitu bodoh nggak sih? Mungkin dia sedang berjuang. Iya. Dia sedang memperjuangkan apa yang jadi keinginan dia. Apa yang dia anggap selama ini itu bagus, diperjuangkan. Yang bernilai di mata dia perjuangkan. Tapi balik lagi, saat yang diperjuangkan itu tidak memberikan respon. Iya. Ya itu makanya. Maksud gue, sebetulnya kita akan bernilai di tempat yang tepat ya. Jadi kalau menurut gue nggak akan sampai sebegitunya sih memperjuangkan hal yang gue cintai. Kalau dianya udah nggak ngasih feedback ke gue di awal. Berarti lu tipikal orang yang lebih baik dicintai. Setelah lu dicintai, lu baru bisa memiliki perasaan mencintai. Iya, bisa. Hah? Bisa. Jadi kalau misalnya nih, gue tidak akan melakukan hal contoh yang tadi lu kasih ya. Misalnya gue mencintai duluan ya, lebih dulu ya. Terus tiba-tiba tidak ada feedback yang paling nggak ada sedikit aja, itu gue nggak akan sebrutal itu yang bodoh amat gue terus mencintai tanpa harus ada feedback. Gue nggak mau kayak gitu. Karena ya itu lagi, mau seberapa kuat pun kerja keras lu mencintai orang, tapi kalau dia sudah tidak menganggap lu bernilai, percuma. Ini buang-buang waktu. Lu juga pasti gitu gak sih? Berarti masih logik dong. Iya. Namanya cinta itu kan perasaan. Kalau lu berpikir kayak gitu itu masih logik dong. Iya. Logik lu yang masih kuat dong. Ya iyalah, kita harus berpikir logik dong untuk menjalin sebuah hubungan. Ya, tapi kan hubungannya nggak cuma sekedar pacaran. Kadang-kadang ada suami istri yang mereka terpaksa akhirnya harus mencintai demi sesuatu yang dipertahankan, ya rumah tangga. Berarti ya itu sebuah kepalsuan dong. Bisa. Iya dong. Bisa. Karena yang tadi lu bilang, kalau misalnya udah suami istri tapi cuman bertepuk sebelah tangan kayak gitu, dan demi mempertahankan tadi apa contohnya anak, rumah tangga, ya itu udah sebuah kepalsuan sih kalau menurut gua. Jadi baiknya gimana? Baiknya ngomongin baik-baik. Maksud gua gini, misalnya nih ini terjadi di gua ya, gua mencintai istri gua tapi istri gua kayak cuek apa segala macam, gua akan kasih dia deadline. Tapi gue nggak akan ngungkapin itu ke dia. Jadi gue tetap berusaha, tapi gue kasih deadline. Kalau misalnya sampai tahun depan gitu dia masih kayak gitu, ya sorry to say, waktunya pergi. Terus lo rela ninggalin keluarga lu? Hah? Terus lo rela ninggalin keluarga lu? Ya gue juga nggak mau menjalin hubungan penuh dengan kepalsuan kan. Jadi lebih baik pahit di awal seperti itu dibanding nantinya akan beralih ke pria lain, perselingkuhan. Emang definisi cinta sebenarnya apa sih? Cinta, aduh, cinta itu Iya kan, mencintai dan cintai kan basicnya cinta kan. Apa ya? Cinta itu kalau menurut gua, kalau definisinya apalagi kalau udah suami istri ya, itu kebiasaan. Jadi kalau lu udah merasakan kehilangan dia itu seperti kayak kebiasaan yang pada umumnya kebiasaan itu kan tidak mudah untuk dirubah ya.
Jadi kalau misalnya tiba-tiba itu sudah hilang, artinya kebiasaan lu sudah hilang, ya untuk apa lagi dilanjutin? Nggak guna lah, sia-sia. Tapi kan manusia bisa berubah kapan aja, bukan? Betul. Lalu kalau ibaratkan lu menjalani suatu hubungan bertahun-tahun, ada satu titik di mana manusia itu pasti akan merasa bosan dengan apa yang dia lakukan, bukan? Betul. Saat rasa bosan itu tumbuh dan muncul, akan ada perbedaan sikap dong dalam suatu hubungan. Kalau gue ngelihatnya itu berarti kesalahan ada di diri gue. Karena apa? Kalau dalam hubungan suami istri, tapi ini dalam Pacaran lah, orang pacaran. ya orang pacaran deh ya. Tetap yang dominan itu kan yang harus kreatif itu kan si laki-laki. Kalau sampai si perempuan menemukan titik jenuh, artinya gue yang kurang kreatif dalam membuat hubungan itu supaya tidak jenuh. Tapi kan lu lebih milih dicintain, bagaimana? Lu harus kreatif, kan lu lebih milih dicintai daripada lu harus mencintai. Iya. Artinya kalau lu berusaha dengan kreatif menciptakan suasana yang nyaman, yang firm gitu, tandanya kan itu lu sedang berusaha, tandanya kan lu sudah mencintai. Iya, makanya tadi gue bilang kalau udah sampai punya relationship, artinya gue juga sudah mencintai dia. Jadi awalnya tuh dicintai dulu, gue lebih suka dicintai dulu. Ketika membentuk sebuah hubungan, artinya gue udah ada feedback dari gue dong, mencintai. Nah, kalau sudah ada dalam suatu hubungan ya gue harus sebagai laki-laki harus memainkan peran gue, yang harus bisa lebih kreatif membawa si perempuan ini kemana. Gitulah. Ya terserah kalau itu misalnya dibilang itu effort, ya nggak masalah. Tapi Jadi intinya semua itu tetap nakodanya ada di laki-laki. oh iya dong, iya Mau dong. kemana arah hubungan tersebut di laki-laki lah nakodanya. Betul. Yang bisa menciptakan dan perempuan itu tidak berdaya akan hal itu. Iya, sebetulnya kan kita membangunnya sama-sama ya, tapi tetap semua itu ada di laki-lakinya. Ya kalau si perempuan yang tidak seperti enggan atau malas-malasan dalam membangun hal tersebut, Ya tinggalin, sama kayak yang tadi gue bilang. Ketika gue sudah berusaha, itu biasa gue kasih deadline. Tapi biasanya gue ngomongin baik-baik dulu. Komunikasi kan paling penting kan. Jadi gue ngobrol dulu nih. Apa sih kesalahan gue? Apa sih kenapa lu tuh bisa berubah? Dulu lu mencintai gue dengan hebatnya. Sekarang gue udah mencintai lu, tapi lu kayak gitu. Apa yang kurang ya kita perbaiki. Tapi kalau misalnya dibilang nggak ada apa-apa, oke. Gue akan ngomong sama diri gue sendiri ya. Gue nggak akan ngungkapin itu ke dia. Gue akan membuat deadline. Kalau masih sampai kayak gitu juga ya udah gue cut. berarti tandanya nggak ada komunikasi dong. Karena kan lu nggak mengkomunikasikan ke si perempuan bahwasanya lu memiliki deadline tersebut. Berarti kan Yang itu nggak perlu diungkapin. Deadline itu nggak perlu diungkapin. ya, berarti tandanya lu tidak mengkomunikasikan. Karena kalau itu diungkapin, itu akan menjadi sebuah alasan doang buat dia yang namanya misalnya dia memang sebenarnya nggak mau pisah, cuman emang gara-gara jenuh doang. Terus gara-gara gue ungkapin deadline, terus dia akhirnya berubah. Tapi nanti setelah deadline itu dia bisa berubah lagi, balik lagi ke settingan pabriknya. Bikin deadline baru. Capek kayak gitu. Hah? Nggak malah, gue nggak mau berulang-ulang kayak gitu. Cukup sekali aja udah. Disclaimer ini untuk cewek ke cowok ya, bukan untuk cowok ke cowok. Walaupun yang bawain cowok sama cowok, gue Iya. bukannya kaum pelangi anjir.